Halo semuanya. Nah, baru-baru ini akun Fufu Fafa menjadi perhatian seluruh Indonesia di media sosial. Bukan tanpa alasan nih. Hal itu terjadi karena jejak digital akun Fufu Fafa tersebut kedapatan sering mencela Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto. Nah, sekedar informasi nih, Fufu Fafa ini merupakan sebuah akun di platform Kaskus. Meski tampaknya sudah tidak aktif lagi, namun akun tersebut meninggalkan banyak sekali jejak digital yang membuat kita semua nih bakalan terkejut nih. Seperti apa kronologi viralnya akun Kaskus bernama Fufu Fafa ini yang diduga sebagai wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Nah, ulasan selengkapnya mari kita bahas sama-sama sebagai berikut. Sebenarnya sebelum akun Kaskus Fufu Fafa ini viral, ada kaitannya dengan viralnya Erina Gundono, istri dari Kaisang Pangarep yang merupakan adik dari Gibran. Di tengah-tengah perjuangan rakyat yang sedang berlangsung untuk menggagalkan revisi Undang-Undang Pilkada, istri dari Kaisang Pangarep dinilai publik justru memamerkan gaya hidup mewahnya. Masyarakat yang geram akan perilaku flexing yang dilakukan oleh Erina Gundono ini terus mencari celah kesalahan dari Erina. Salah satu yang kini tengah menjadi sorotan adalah bau Keti. Bau Keti ya. Nah, sebenarnya tidak dipungkiri nih, jika bau Keti bukanlah suatu masalah besar. Hal ini juga sangat wajar dan bukan sebuah dosa besar, apalagi ini belum terbukti bahwa Erina Gundono bau Keti. Ya masih dugaan aja, isu yang liar gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan awal sebenarnya adalah beberapa faktor berikut nih. Yang pertama ada saat berada di Amerika Serikat, Erina Gundono sempat memamerkan makanan roti seharga Rp400.000. Harga rotinya tersebut sontak disamakan dengan gaji guru honorer yang ada di Indonesia nih, apalagi yang di pelosok-pelosok Indonesia ya. Nah, faktor kedua nih, selama berada di California, Erina juga membeli perlengkapan bayi. Ia dijadwalkan bakal melahirkan pada September dan kemungkinan besar akan melahirkan di Amerika Serikat. Nah, perlengkapan bayi yang dibeli oleh Erina Gundono ini sempat dipamerkan ya, sebuah stroller bayi gitu berwarna coklat. Kereta bayi tersebut tuh dikabarkan memiliki brand Mima Sarimax yang dibanderol dengan harga kurang lebih 30 juta rupiah. Wah, ini lebih mahal daripada harga motor Scoopy ya. Nah, faktor ketiga nih, Erina Gundono sempat mengunggah potret pesawat yang ia tunggangi menuju Amerika Serikat. Erina memamerkan jendela berbentuk bulat yang diduga bukan pesawat komersil. Dari penelusuran netizen nih yang jenius sekali nih soal mengulik-ulik, diduga mereka menggunakan private jet Gulfstream ya, salah satu seri yang melayani perjalanan Indonesia ke Amerika Serikat adalah Gulfstream G550. Rata-rata tarif per jamnya mulai dari 8.000 US dollar atau setara 123 jutaan ini per jam ya. Sementara untuk perjalanan Indonesia ke Amerika Serikat itu biasanya menempuh waktu sekitar 24 jam. Ya tinggal dikalikan saja gitu guys. Nah, sementara itu dilansir dari detik.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep telah memberi penjelasan soal perjalanannya ke Amerika Serikat pakai jet pribadi tersebut. Pahala menyebut jika naik pesawat komersial harga tiketnya sebesar 90 juta per orang. Pahala mengatakan Kaisang menaiki jet pribadi itu bersama istrinya Erina Gundono, kakak iparnya dan juga stafnya. Maka total yang menaiki jet pribadi itu ada 4 orang saja. Jadi ya sekitar 360 jutaan. Awalnya, sejumlah pemilik akun X memposting tangkapan layar yang memperlihatkan jejak digital akun Kaskus Fufu Fafa ini.
Akun tersebut disorot karena unggahan-unggahan secara tak beretika, menyerang beberapa tokoh tanpa dilengkapi data-data yang kuat di ruang digital. Beberapa di antaranya yang ditampilkan adalah postingan akun Fufufafa ketika menyerang presiden terpilih nih, mencela Prabowo Subianto bersama keluarganya. Pemilik akun itu bahkan secara terang-terangan kerap melontarkan kata-kata kasar dan tak senonoh dalam postingannya. Dan itu gak cuma satu postingan aja teman-teman, melainkan banyak sekali postingan yang mencela Prabowo. Kemudian anaknya Prabowo yang gak ikut-ikutan politik nih juga kena getahnya gitu, disebut hombreng dan lain-lain gitulah pokoknya. Nah, mengingat kehebatan warganet Indonesia dalam mencari sumber digital, akhirnya mereka mulai membongkar fakta-fakta lain tentang akun Fufufafa itu. Akhirnya nih ditemukan jejak digital lain yang tak kalah mengejutkan, sampai beberapa post menunjukkan Fufufafa ini lagi sang E gitu ya, lagi sang E gitu. Aduh, pokoknya di luar Nurul pokoknya ya. Melanjutkan kasus sang E tadi ya, terhitung setidaknya ada 4 artis yang telah dikonfirm atau dikomentari gitu sama Fufufafa ini, bahkan cenderung ke arah pelicihin oleh akun tersebut. Nah, pertama ada artis Nadia Mulya. Nadia Mulya menjadi bahan pemberitaan saat menjadi saksi ya dalam pemeriksaan kasus Bank Senturi. Bukannya menyinggung soal kasus tersebut, akun Fufufafa justru mengomentari fisik artis sekaligus presenter tersebut. Fisiknya ya, opainya ya teman-teman. Aduh, kok ini bahasanya gimana biar sopan? Pokoknya itunya ya di komentari gitu. Nah, kedua ada Cinta Laura. Aktris multi talenta Cinta Laura juga tak lepas dari komentar Fufufafa. Nah, ini ada sebuah berita yang diposting pada 19 Desember 2014 yang memuat sebuah headline tentang full mulus Cinta Laura gandeng adik Prabowo. Nah, kembali Fufufafa nih merendahkan aset perempuan lagi teman-teman, milik Cinta Laura. Waduh. Nah, yang ketiga ada Bella Sofie. Aktris Bella Sofie juga menjadi korban komentar bernada pelicihin dari akun Fufufafa. Pada tanggal 14 September 2014, akun tersebut mengomentari pemberitaan tentang Bella Sofie. Nah, kali ini Fufufafa dengan tidak sopan bilang pengen nyoba Bella Sofie. Astaga. Nah, yang keempat nih ada Syahrini teman-teman. Senasib dengan 3 artis lainnya, Syahrini juga menjadi sasaran komentar pelicihin ya akun Fufufafa ini. Fufufafa mengomentari berita gaya Syahrini menembak istri. Nah, Syahrini sekarang udah menikah ya teman-teman. Istri dari Reno Barak ini tak lepas dari rekaman komentar mesim dari Fufufafa dengan komentarnya nih pengen nyoba Syahrini teman-teman. Aduh, sampai nggak habis thinking gitu ya. Nah, deretan komentar bernada seksis dan berbau melicikkan ini dari akun Fufufafa pun menuai kegeraman publik teman-teman. Apalagi dilansir dari situs kilat.com, di situ bocor email Kaskus Fufufafa yang terhubung dengan banyak situs dewasa. Aduh, XXXXX. Atau bisa disimpulkan Fufufafa ini adalah bokep sejati teman-teman. Satu hal yang membuat teori netizen yang menyebut bahwa Fufufafa diduga adalah Gibran, yakni unggahan Fufufafa yang mengaku jika ID aslinya adalah Raka Ginarli. Dalam unggahan itu dia menyebut bahwa gak bisa login ke akun Raka Ginarli karena dikarenakan lupa password gitu teman-teman. Kemudian akun Cili Pari Catering juga pernah mencuit jika tidak bisa login ke akun Raka Ginarli. Nah, inilah yang membuat banyak netizen yakin bahwa Fufufafa diduga kuat adalah
Gibran Raka Buming Raka. Sebagaimana diketahui, Chili Pari adalah usaha catering yang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka di kota Solo. Dilansir dari akun X @johnsitorus_18, ada bukti baru yang memperkuat bahwa Gibran atau diduga Gibran adalah pemilik yang sebenarnya, sekaligus menjadi bukti yang tak akan menguntungkan Gibran yang sebentar lagi diresmikan menjadi wakil presiden Indonesia. Nah, berikut nih cuitan akun Kaskus Fufufafa yang mencari gunting stick seperti yang ada di PIK. Mirip sekali dengan cuitan akun Twitter Chili Pari Catering. Nah, menariknya cuitan tersebut sama-sama dipost di tanggal 3 November 2014. Gimana nih guys? Apakah bukti tadi hanyalah sebuah kebetulan semata? Atau memang real milik? Nggak boleh. Kita nggak boleh menuduh seseorang secara terang-terangan, teman-teman. Melanjutkan kasus ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menyatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa yang sebenarnya, sebab akun tersebut ramai diduga kuat sebagai milik wakil presiden terpilih 2024 Gibran Raka Buming Raka. Dia menyebutkan bahwa informasi terkait pemilik akun Fufufafa tersebut akan diumumkan begitu Kominfo menemukan identitas yang sebenarnya. Namun yang jelas, Budi Ari menegaskan bahwa akun yang kerap menghina pejabat negara itu bukanlah milik putra sulung Presiden Joko Widodo. Budi Ari mengatakan bahwa pihaknya mengetahui akun tersebut bukan milik Gibran Raka Buming Raka setelah dilakukan penelusuran. Namun dia masih belum mengungkapkan siapa pemilik akun Fufufafa sebenarnya sampai video ini dibuat, teman-teman. Lalu seperti apa respon dari Gibran Raka Buming Raka? Sebagaimana ciri khas dari Presiden Joko Widodo, putra sulung sekaligus wakil presiden RI terpilih, Gibran Raka Buming Raka menjawab santai terkait akun Fufufafa yang sedang viral ini. Dikaitkan dan dituding sebagai pemilik akun tersebut, Gibran dengan enteng membantahnya. Kendati tak secara eksplisit berkata meniru Jokowi ya. Jokowi kan ciri khasnya seperti ini ya. Ya enggak tahu, tanya saya. Nah, dengan diksi lain Gibran sama-sama membelokkan pertanyaan serupa, diarahkan ke pemilik asli yang menurutnya adalah orang lain. Nah, lembu takono sing duwe akun, kok aku? Nah, ya enggak tahu, kok tanya saya? Tanya saja yang punya akun, seperti itulah kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Jawab Gibran singkat usai belusukan di Kelurahan Sodokan, Kecamatan Lawean, Solo pada Selasa 10 September 2024 lalu. Nah, apakah Gibran bisa batal dilantik jadi wakil presiden apabila terbukti Fufufafa ini adalah miliknya? Sampai sejauh ini pihak kepolisian belum mengungkap pemilik akun asli Fufufafa apabila memang benar bukan Gibran. Jadi ini membuat kepercayaan publik makin menurun terhadap Gibran ya tentunya. Bisa dilihat di kolom komentar sosmed milik Gibran nih. Di situ banyak sekali hujatan teman-teman. Padahal Gibran ini kan adalah wakil presiden terpilih Indonesia gitu teman-teman. Kok malah dihujat ya? Ya seperti itu lah. Sementara itu Pak Prabowo juga belum bersuara apapun terkait kasus ini. Lalu apakah Gibran ini bisa batal dilantik apabila terbukti pemilik akun Fufufafa? Atau apakah presiden bisa memecat wakil presiden? Jawabannya tidak bisa teman-teman. Karena tindakan pemecatan seorang wakil presiden oleh presiden bertentangan dengan aturan hukum dalam tata cara pemilihan presiden di Indonesia. Lagi pula di dalam UUD 1945 sama sekali tidak diatur wewenang presiden untuk memberhentikan seorang wakil presiden. Meskipun dalam perjalanan pemerintahnya terjadi perbedaan pendapat, seperti pada zaman Soekarno sebagai presiden dan juga Bung Hatta saat itu, banyak sekali
perbedaan keputusan, tapi presiden terpilih ya nggak bisa memecat Bogata gitu. Namun di beberapa negara nih teman-teman ada mekanismenya, khususnya yang memungkinkan presiden untuk berganti wakil presiden. Seperti dalam pelanggaran hukum atau perilaku yang tidak pantas. Nah, ini yang suka pelician tadi ya. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam pasal 12B UUD 1945 yang menyatakan bahwa wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat alias MPR atau atas permintaan presiden. Tetapi sistemnya bagaimana saya kurang paham guys. Soalnya saya ini bukan ahli hukum. Mungkin yang ahli-ahli bisa menjelaskan di kolom komentar apakah wakil presiden terpilih ini bisa diturunkan atau gagal dilantik, bagaimana penjelasannya oleh ahli. Nah segitu saja pembahasan kali ini. Kalau ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf banget ya teman-teman, karena ini masih belajar bikin konten langsung seperti ini. Nah sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.